nama saya Arvianita Citra. Saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Saya di sini ingin memperjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk mendapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu ada dua. 1. Menurut Sogianto, pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah secara untuk membangun daerah. Yang kedua, menurut Rohman Sumitro yang dikutip oleh Muhammad Zain, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan sedangkan ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib yang dapat dipaksakan. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak. Yang keempat, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang kelima, pajak diperuntukkan untuk keperluan umum, membiayai pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran atau budgeter. Ini bisa disebut sebagai fungsi yang terpenting bagi negara, juga disebut dengan fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur di sini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa
dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, pajak bisa digunakan sebagai pemerintah untuk mengatur dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadikan semua situasi yang ada di suatu negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan. Yang ketiga, ada cara pengukutan pajak. Menurut Waluyo, cara pengukutan pajak adalah sebagai berikut. 1. Stelsel pajak. Cara pengukutan stelsel pajak dapat dilakukan berdasarkan antara lain sebagai berikut. Di sini ada 3, yaitu stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pengukutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan baru dapat sesungguhnya setelah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih relatif. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fictive stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, yaitu diatur oleh undang-undang. Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel keanggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini saya menjelaskan lagi tentang ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut. 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada siklus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus. Sini akan saya menjelaskan lagi tentang jenis-jenis pajak. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan atau PPH diatur dalam Undang-Undang PPH. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPH adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap objek
terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima diperoleh di dalam tahun pajak. Yang kedua, pajak umum dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap individu atau beban selaku memiliki atau penggunaan hal atas tanah bangunan, yaitu bumi, bangunan, nilai jual objek, pajak atau NJPOP, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang. Yang termasuk dengan bumi adalah meliputi permukaan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bia materai. Bia materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdana dan dokumen untuk digunakan pengadilan yang dikatakan dengan dokumen merupakan dokumen khusus, di mana terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan penetapan dokumen yang termasuk dalam jenis perpajakan. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah objek pajak yang meliputi antara lain surat perjanjian, akta notaris, akta tanah, akta surat yang memuat jumlah uang tertentu, surat berharga dengan yang terakhir adalah memuat jumlah yang uang tertentu. Surat berharga dokumen berupa efek dengan nama dan dalam bentuk apapun selama memuat sejumlah nominal harga di atas nilai ketetapan undang-undang. Yang keempat, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam aktivitas ekonomi barang dan jasa, baik itu di pribadi atau individu, badan usaha atau perusahaan. Di sini ada karakteristik pajak pertambahan nilai dalam undang-undang adalah di sini ada 6, yaitu 1. Pajak tidak langsung, maksudnya antara pihak memegang beban pajak dan pihak penanggung jawab yang kewajiban melapor adalah subjek pajak yang berbeda. Yang kedua, multi tahap, maksudnya adalah pajak dikenakan setiap adanya kegiatan produksi atau distribusi akan dikenai pajak yang berbeda. Yang ketiga, pajak objektif, harus sesuai dengan ketentuan yang terutang dalam hukum berkaitan dengan objek pajaknya. Yang keempat, bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetap juga jasa. Yang kelima, menghindari pengenaan pajak berganda atau double tax, karena PPN hanya dikarenakan pada pertambahan nilainya saja. Yang keenam, perhitungan pajak berdasarkan pada besarnya pajak yang masuk dan pajak yang dikeluarkan. Sini saya menjelaskan tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP, merupakan nomor
yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP mempunyai beberapa fungsi adalah sebagai berikut. Ada 5, yaitu 1. Sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua, sarana dalam administrasi perpajakan dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang kelima, untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang keenam, kesadaran wajib pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kata salah. Dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bye bye.